Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Pay It Forward. Film ini rilis tahun 2000, bercerita tentang seorang anak yang memiliki metode untuk merubah dunia dan pelan-pelan mewujudkannya. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, seorang wartawan bernama Chris mendengar informasi telah terjadi perampokan di sebuah rumah, dan kebetulan lokasinya tidak jauh dari Chris berada. Di sebuah rumah, seorang perampok menyandra perempuan dan meminta polisi yang ada di depan rumah untuk segera pergi. Jika tidak, maka dia akan menembak sandera tersebut. Chris datang ke lokasi dengan mobil barunya. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan ini untuk meliput berita. Dia mencoba bertanya kepada polisi yang bertugas, namun polisi menyuruh Chris untuk segera pergi karena saat ini bukan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Gara-gara Chris, polisi lepas pandangan terhadap perampok dan perampok sudah tidak terlihat di jendela rumah. Tiba-tiba sebuah mobil menerobos gerbang garasi dan inilah yang terjadi. Mobil Chris rusak parah karena ditabrak oleh perampok tersebut, sob. Dan polisi segera mengejar mereka tanpa ada seorang pun yang memperdulikan Chris. Setelah tempat itu sepi, seorang pria membawa anjing bernama Thorsen bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" Chris mengatakan bahwa ini mobil barunya dan perampok itu telah merusaknya. Sekarang Chris tidak punya mobil untuk bekerja. Tiba-tiba Thorsen memberikan mobil Jaguarnya ke Chris. Hal ini membuat Chris bertanya kenapa Thorsen memberikan mobil sebagus ini kepadanya. Chris tidak percaya dan terus bertanya apa sebenarnya ini. Karena baginya tidak mungkin ada seseorang yang mau sedekah sebuah mobil ke orang yang tak dikenal yang ditemuinya di jalanan. Bahkan Chris menuduh Thorsen adalah seorang teroris yang sengaja membiarkan Chris masuk mobilnya, lalu mobil itu akan meledak. Thorsen tidak banyak berkata-kata dan segera pergi dari tempat itu, sob. Karena mobilnya benar-benar rusak dan tidak bisa dipakai, akhirnya Chris menerima mobil itu. Namun dia masih bingung apa sebenarnya alasan Thorsen memberikan mobil itu kepadanya. Itulah yang masih dicari oleh Chris. Lalu scene mundur 4 bulan sebelumnya. Di sebuah sekolahan, seorang anak bernama Trevor sedikit kaget. Dia melihat pemandangan yang selama ini belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan ini adalah hari pertamanya masuk SMP. Trevor melihat sekelompok anak yang menyelundupkan pisau dibawa masuk ke sekolahan. Lalu ada seorang anak bernama Adam melihat tajam ke arah kelompok anak tersebut. Mereka mendekati Adam dan mencoba mengintimidasinya. Lalu segera Trevor menarik Adam agar tidak terjadi perkelahian. Karena Trevor tahu mereka membawa pisau. Pria ini adalah Eugene, guru baru mereka yang akan mengajar IPS di kelas ini. Diketahui bahwa wajah Eugene sedikit hancur akibat luka bakar, dan hal ini banyak menimbulkan pertanyaan atas murid-muridnya. Eugene menjelaskan bahwa kelas ilmu sosial adalah kelas di mana semua murid belajar hubungan manusia dengan dunia. Eugene bertanya, seberapa sering kalian memikirkan peristiwa yang terjadi di luar kota ini? Trevor mengatakan itu tidak mungkin karena kita baru berumur 11 tahun. Dan tidak sewajarnya anak berumur 11 tahun memikirkan banyak hal di luaran sana. Eugene bertanya lagi apa yang dunia ini harapkan dari Trevor. Trevor mengatakan tidak ada. Dan jawaban ini dibenarkan oleh Eugene. Eugene memberitahu bahwa saat ini kalian masih kelas 1 SMP. Terperangkap di sini dan tidak bisa banyak melakukan sesuatu. Namun suatu saat nanti kalian akan menjadi orang-orang yang bebas. Tapi bagaimana jika tiba hari kebebasan kalian tapi kalian belum mempersiapkan diri akan datangnya hari tersebut? Lalu kalian melihat sekitar dan tidak menyukai dunia sebenarnya. Dan bagaimana jika faktanya dunia ini hanya sebuah kekecewaan besar?
Kehidupan kalian juga pasti akan ikut hancur, kecuali kalian berani mengambil hal-hal yang tidak kalian sukai dan memutarbalikkan mereka. Dan inilah tugas kalian. Eugene menegaskan di kelasnya hanya ada satu tugas untuk 1 tahun ke depan. Tugasnya adalah pikirkan sebuah ide yang bisa mengubah dunia dan wujudkan dalam aksi nyata. Para murid mengatakan ini adalah tugas yang sangat aneh dan mustahil untuk dilakukan. Mereka bertanya bagaimana jika mereka tidak bisa mengerjakannya. Eugene mengatakan maka kalian harus rela mendapatkan nilai C di pelajaran ini. Semua yang kalian butuhkan ada di kepala kalian. Dan Eugene yakin kalian adalah murid-murid yang akan merubah dunia suatu saat kelak. Maka dari itu, mulailah dari sekarang. Atrophy. If there is a word you hear at the front of the room, and there are these that you will carry with you, because in this class, to love word. Any questions? Yeah, so you'll like... Well, no, I wouldn't do that, but you might just squeak. What you ever do to change? Well, Trevor, I eat a hearty breakfast. I show up, and then I pass the... I want you all to write your name, and what's your name? Sepulang sekolah, Trevor mendatangi sebuah tempat kumuh. Dia melihat beberapa preman nongkrong di tempat itu. Dan Trevor mulai mengamati siapa orang yang bisa dia tolong. Trevor sampai di tempat yang dipenuhi oleh gelandangan. Pria ini bernama Jerry. Dia menyadari bahwa ada seorang anak kecil yang terus memandanginya. Lalu scene berpindah di sebuah bar. Perempuan ini bernama Arlene. Seorang pengunjung mencoba merayunya dan mengajaknya untuk berkencan. Namun Arlene menolaknya karena dia sudah ada janji dengan anaknya. Arlene adalah ibu dari Trevor. Dia menelpon Trevor dan ternyata Trevor mengajak Jerry pulang ke rumah untuk makan. Arlene meminta maaf karena terlambat pulang. Arlene bertanya apa yang Trevor lakukan di rumah. Trevor berbohong dan mengatakan tidak melakukan apapun. Belum diketahui pasti kenapa Trevor membawa gelandangan masuk ke dalam rumah. Namun yang jelas ini semua berhubungan dengan tugas sekolah yang diberikan padanya. Setelah selesai kerja, Arlene pulang naik bis. Dan sesampainya di rumah, Arlene mendapati Trevor sudah tidur dengan lelap. Arlene masuk ke garasi dan sempat merenung sesaat. Lalu dia mengambil minuman keras yang disembunyikannya di dalam mesin cuci. Arlene tidak menyadari bahwa Jerry tidur di atas box mobilnya sob. Keesokan harinya, Trevor mendatangi kamar ibunya dan mendapati botol minuman keras ada di dekatnya. Trevor membawanya dan membuangnya. Ternyata selama ini Trevor tahu kalau ibunya adalah seorang pemabuk. Dan Arlene sudah berjanji ke Trevor dia akan berhenti minum. Namun Arlene tidak pernah menepati janjinya. Trevor membangunkan ibunya dan mengatakan teman Trevor ingin menumpang mandi. Arlene pikir teman Trevor adalah teman SMP-nya, lalu Arlene membiarkannya. Saat akan sarapan, Trevor marah ke ibunya karena ibunya menyembunyikan minuman keras lagi. Lalu tiba-tiba Jerry keluar dan mengagetkan Arlene. Arlene marah ke Trevor bagaimana bisa Trevor berteman dengan seorang gelandangan. Bahkan membawa gelandangan itu masuk ke dalam rumah. Trevor mengatakan ini semua untuk tugas sekolahnya. Mendapati ada yang tidak beres, Arlene pergi ke sekolah untuk menanyakan hal tersebut. Tugas macam apa yang diberikan gurunya sehingga Trevor membawa gelandangan masuk ke rumah. Arlene menemui Eugene dan mengatakan dirinya adalah orang tua Trevor. Arlene marah dan bertanya tugas macam apa yang Eugene berikan ke anaknya, sehingga anaknya membawa gelandangan masuk ke dalam rumah. Eugene bingung apa yang sebenarnya terjadi sob. Lalu Eugene menunjukkan tulisan di papan tulis. Tugas yang dia berikan ke anak-anak tertulis jelas di tempat itu. Namun Arlene tetap tidak terima. Dia mengatakan bahwa Eugene tidak layak menjadi guru dan seharusnya Eugene dipecat. Eugene mengatakan dirinya tidak bersalah dan dia menjadi guru yang bersertifikasi. Sekolah ini tidak akan memecatnya. Karena kesal, Arlene mengejek wajah hancur Eugene. Mendengar hal ini, Eugene tidak mengatakan sepatah kata pun. Very excellent quota. Decided parking in the blue. You think you can do whatever you face is messed up? Mrs. McKinney, what planes, and I'll make sure they... Jeez, you are really something. I appreciate the euphemism. I've always wanted to be something. Can I help you with something? Waiting all day for you. Why won't you return my call? You know, I got the pink slip. Di sebuah tempat, Chris menemui Thorsen. Sebelum kita lanjut, perlu sahabat tahu bahwa film ini membawakan dua plot di waktu yang berbeda, yaitu waktu di mana Trevor dan waktu di mana Chris. Dan plot waktunya akan bertemu di akhir film nantinya.
Pagi ini Chris mendapat BPKB mobil yang Thorsen berikan beberapa waktu sebelumnya. Chris masih tidak paham kenapa Thorsen melakukan semua ini. Apakah mentang-mentang Thorsen kaya lalu tiba-tiba memberikan mobil padanya? Chris terus menekan Thorsen untuk menjawab pertanyaan tersebut, karena Chris hanya ingin tahu jawabannya. Awalnya Thorsen tidak mau mengatakan apapun karena dirinya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun karena Chris tidak henti-hentinya bertanya, akhirnya Thorsen menceritakan bahwa beberapa waktu sebelumnya putrinya memiliki penyakit asma yang sangat serius. Saat di rumah sakit, petugas rumah sakit tidak memperhatikannya dan tetap menyuruh Thorsen untuk mengantri. Ada seorang pria bernama Sydney yang tangannya kebetulan terkena pisau. Suster memanggilnya terlebih dahulu untuk masuk. Di momen ini Thorsen meminta suster untuk membawa anaknya terlebih dulu, karena asmanya semakin parah dan anaknya susah bernafas. Namun suster tidak peduli dengan hal tersebut sob, dan Thorsen harus menunggu antrian. Nah di momen ini sesuatu tak terduga terjadi. Sydney tiba-tiba marah dan menyuruh suster untuk membawa perempuan itu masuk. Luka di tangannya bisa dia tahan. Namun asma perempuan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena suster masih ngeyel, Sydney sampai mengeluarkan pistol dan menyuruh suster untuk cepat membawa anak Thorsen. Down the hall, put Lil Ray as supervisor, and goddamn air. I got your back, Sid. Oh, bitch, you still here? Ain't funny, now is. Come on, man. Come on. Come on. I thank you. Thorsen mengatakan bahwa pria itu telah menyelamatkan hidup anaknya. Bahkan dia rela ditangkap polisi atas hal tersebut. Saat Thorsen menghampirinya, Thorsen mengatakan akan menebus rasa terima kasihnya. Namun Sydney mengatakan tebus saja kebaikan besar ke 3 orang yang berbeda, yang tidak Thorsen kenal. Dan itulah yang Thorsen lakukan ke Chris. Thorsen hanya menebus rasa terima kasihnya ke orang yang tak dia kenal. Mendapati hal ini, Chris malah tertarik dengan cara seperti ini karena itu merupakan upaya kebaikan beruntun yang tidak akan pernah berhenti. Chris bertanya di mana pria yang menyelamatkan putri Thorsen. Di rumah, Arlene terbangun dari tidur karena mendengar suara dari garasi mobilnya. Dia mengambil senapan dan benar saja ternyata Jerry ada di tempat itu sob. Arlene bertanya apa yang kamu lakukan. Jerry menjelaskan dirinya tidak berniat jahat dan Jerry mencoba merepair mobil Arlene. Dia berhasil menyalakan mobil tersebut. Saat ini Arlene bisa menjual mobil ini karena sudah normal kembali. Arlene bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Jerry dan Trevor. Jerry memberitahu bahwa Trevor memberinya pakaian dan uang agar Jerry bisa berubah dan hidup lebih baik, dan dari situ Jerry mendapat pekerjaan yang layak. Sebagai gantinya Jerry harus melakukan 3 kebaikan besar untuk orang lain. Mendengar hal ini Arlene marah sob. Uang yang Trevor berikan adalah uang tabungan Trevor selama ini. Arlene benar-benar tidak menduga Trevor memberikannya pada gelandangan yang tidak dia kenal. Arlene juga melihat bekas suntikan di tangan Jerry. Dia tahu bahwa Jerry adalah seorang pemakai. Jerry mengatakan bahwa dirinya sedang berjuang untuk berhenti. Jerry memberitahu bahwa dirinya hidup dalam kesengsaraan. Dia merogoh tempat sampah untuk bertahan hidup. Lalu tiba-tiba Trevor datang memberikannya bantuan dan hal itu benar-benar sangat berarti untuknya. Dan Jerry tidak akan terpuruk lagi. Arlene mengatakan seharusnya kamu membalas kebaikan Trevor. Namun Jerry mengatakan Trevor tidak mau Jerry membalasnya ke Trevor. Jerry harus membalas kebaikannya ke 3 orang yang berbeda. Arlene bertanya apa maksud menebus kebaikan orang lain. Lalu scene berpindah ke sekolahan. Trevor menjelaskan idenya di depan kelas. Trevor akan melakukan kebaikan besar yang bisa Trevor lakukan ke orang-orang yang tak dia kenal. Dan dari situ Trevor akan menyuruh orang yang dia tolong membalas kebaikannya dengan melakukan kebaikan besar ke 3 orang yang tak dikenalnya. Dan seperti itu seterusnya. Semakin banyak orang yang terhubung, Trevor yakin dunia ini akan berubah. Semua murid mengatakan ini adalah hal yang sangat konyol. Namun Eugene menyadari bahwa Trevor adalah anak yang berbeda dari yang lain. Jerry juga menjelaskan hal ini ke Arlene. Jerry tidak begitu paham hitung-hitungannya, namun yang jelas Trevor mengatakan hal seperti ini. Menyadari hal ini, Arlene menyadari anaknya memiliki tujuan yang mulia. Eugene mengatakan bahwa selama bertahun-tahun mengajar, baru kali ini Eugene mendengar ide seperti milik Trevor. Dan ide itu membutuhkan ketulusan yang luar biasa untuk membantu orang lain. Setelah kelas selesai, Trevor menemui Eugene dan bertanya apakah ide yang Trevor buat benar-benar bagus, atau itu hanya pujian agar Trevor senang. Eugene mengatakan apapun idenya, jika Trevor melakukannya dengan keteguhan hati, maka Trevor akan melihat perubahannya.
Lalu Trevor bertanya apa yang telah terjadi dengan wajahmu. Eugene tidak menjawabnya dan menyuruh Trevor untuk segera pulang. Beberapa waktu kemudian Trevor mendatangi sebuah motel dan ingin bertemu dengan Jerry. Namun terlihat Jerry sedang teler bersama teman-temannya sob. Trevor mencoret nama Jerry karena menurutnya menolongnya tidak akan berhasil mewujudkan tugas sekolah Trevor. Jerry bukan orang yang baik dan tidak akan bisa diajak bekerja sama. Orang kedua yang menjadi target Trevor adalah Eugene. Keesokan harinya Trevor mendatangi gurunya membawa sebuah surat. Dan beberapa waktu kemudian Eugene datang ke rumah Trevor. Arlene terkejut melihat Eugene datang ke rumah. Lalu Arlene bertanya, apa yang kamu lakukan datang ke tempat ini? Jika ingin membicarakan Trevor, lebih baik Eugene memanggilnya dan Arlene akan datang ke sekolah untuk membicarakannya. Eugene mengatakan bahwa pagi ini Trevor membawa surat dari Arlene dan meminta Eugene untuk datang ke sini. Mendengar hal ini, Arlene menyadari bahwa Trevor telah membuat surat palsu dan mengatasnamakan Arlene. Dan ternyata Trevor ini nyomblangin gurunya dengan ibunya sendiri sob. Dia tahu Eugene tidak memiliki istri dan Trevor juga kasihan melihat ibunya sendirian. Trevor diam-diam menyalakan lilin di meja makan. Lalu Arlene mau tidak mau mengajak Eugene untuk makan malam bersama. Arlene meminta maaf karena beberapa waktu sebelumnya Arlene marah-marah di sekolah. Arlene baru tahu kalau Trevor benar-benar menyukai Eugene. Arlene banyak bercerita tentang Trevor, di mana saat ini Trevor terlihat tidak mau bicara pada Arlene dan Arlene tidak tahu apa penyebabnya. Mungkin karena Arlene tidak memiliki banyak waktu untuknya. Saat ini Arlene memiliki 2 pekerjaan dan selalu pulang larut malam. Eugene bertanya apakah ada sesuatu dari luar sekolah yang mungkin mengganggu Trevor. Namun Arlene tidak mengetahuinya. Eugene bertanya di mana ayah Trevor. Arlene mengatakan tidak tahu karena dia pergi meninggalkannya. Do you think they're, I don't know, outside? I don't know. Okay, you know, you tell me that Trevor you, but you won't tell me. You still want me to sit. Divine wants to talk like that? Think you could stop rubbing? Is there a father? 5 times. Bonnie. No, listen, don't call your sponsor while you don't. Lalu tiba-tiba teman Arlene yang bernama Bonnie datang dan mengacaukan semuanya. Dia bertanya apakah kamu sedang berkencan. Eugene segera pamit pergi karena urusannya sudah selesai. Beberapa waktu kemudian Arlene menemui Trevor dan bertanya kenapa kamu lakukan semua ini dan memalsukan surat untuk Eugene. Arlene menegaskan bahwa Trevor tidak bisa menemukan 2 orang dan berharap saling suka. Trevor mengatakan bahwa ibu hanya suka dengan laki-laki yang sering mabuk sama seperti ibu. Dan hal ini membuat Arlene marah sob. Him to come back. No, I'm not. Yes, you no, are. Father's not getting. Always say. What do you want me to say? I mean it. And you don't care what else. That's not true. It's true. I love you. I'm doing the best I can. I don't want you to look. Trevor, I you hate need the way to you are. I hate that you're my mother. Arlene mencari botol minuman yang disembunyikan di atas lampu. Dia meminumnya namun membuangnya kembali dan dia menyadari dirinya harus berubah dan tidak boleh mengkonsumsi alkohol lagi. Setelah beberapa waktu Arlene mendatangi kamar Trevor untuk meminta maaf. Namun saat Arlene masuk ke kamar, dia tidak menemukan anaknya di kamar. Arlene mencoba menelpon polisi untuk meminta bantuan namun polisi tidak mau membantu karena belum ada 24 jam. Yang akhirnya Arlene menelpon Eugene. Mereka berkeliling mencari keberadaan Trevor. Eugene bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Arlene mengatakan bahwa dia baru saja melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Arlene juga mengaku bahwa dirinya adalah seorang pemabuk. Lalu Eugene pergi ke terminal bus. Eugene yakin anak yang kabur dari rumah pasti ke terminal dan berpikir bisa pergi dari tempat ini. Seorang pria melihat Trevor menghitung uang di terminal dan mencoba menculiknya. Namun Eugene segera menemukannya dan menghajar pria itu karena dia berniat jahat ke Trevor. Arlene meminta maaf atas segalanya dan Arlene merasa sangat bersalah telah memukul Trevor. Setelah memukul Trevor, Arlene ingin minum tapi Arlene tidak melakukannya karena Arlene mau berusaha untuk menghentikan kebiasaan buruk sebagai seorang pemabuk. Arlene menegaskan bahwa selama ini dia memiliki banyak masalah yang tidak bisa diceritakan ke Trevor. Namun Trevor adalah satu-satunya alasan untuk Arlene berubah dan Arlene yakin dirinya bisa berubah selama Trevor menemaninya. I have a problem. I have a really bad. I gotta stop. And if you can possible, then I think maybe I can. If you just try a little bit, I'll try. You're still here? Just wanted to make He's sure. asleep. How did you know where he was? Arlene berterima kasih ke Eugene karena telah membantunya. Trevor sudah tidur dan dia terlihat lebih tenang.
Lalu Arlene bertanya apakah Eugene mau datang lagi ke sini untuk makan malam bersama. Di sebuah penjara, Chris menemui Sydney untuk mewawancarainya. Sydney mengatakan dirinya akan melakukan 2 kebaikan lagi di tempat ini dan pasti akan dia lakukan. Chris bertanya siapa yang bilang pada Sydney untuk melakukan kebaikan ini. Sydney mengatakan dirinya yang menciptakan ide tersebut. Namun Chris tidak percaya. Chris akan membantu pembebasan bersyarat Sydney jika Sydney mau mengatakan siapa yang menyuruh Sydney melakukan kebaikan besar itu. Di rumah, Eugene sangat antusias mencari baju untuk menemui Arlene. Setelah itu dia datang ke kasino tempat di mana Arlene bekerja, sob. Arlene tahu Eugene datang ke sini tidak untuk bermain. Lalu Eugene dengan gugup mengajak Arlene untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Arlene tidak menolaknya, dia akan datang setelah pekerjaan selesai dan 1 jam lagi Arlene akan pulang. Chris menemui temannya di sebuah tempat dan meminta bantuan untuk mengeluarkan seorang teman dari penjara. Beberapa waktu kemudian Arlene pulang terlambat, dia mengatakan bahwa bosnya memberikan waktu tambahan jam lembur. Trevor mengatakan sudah tidak ada waktu lagi. Jika ibu tidak datang menemui Eugene, maka Eugene akan mengira ibu tidak menghargainya. Di restoran yang sudah dijanjikan, Eugene masih menunggu Arlene, sob. You look like a vamp. Take a shower. Horrible. No, you don't. Wash under my arms. Really? Don't interrupt him when he's in the. To raise my hand. You're too late. You owe him. Oh, and none of those stupid. Hour late. Mom. I gotta call for a cab. Oh my God. Mom, okay, you have to go. Lock those doors. Please. Setelah itu terlihat Eugene berjalan pulang karena Arlene tidak datang. Arlene yang baru saja sampai mengejar Eugene dan meminta maaf, tidak ada niatan untuk membuat Eugene kecewa. Chris benar-benar membebaskan Sydney, lalu Sydney menceritakan bahwa beberapa waktu sebelumnya Sydney sedang mencuri di sebuah toko. Namun apesnya tak jauh dari tempat itu ada polisi dan mereka mengejar Sydney. Entah dari mana seorang perempuan tua mengendarai mobil datang dan menyuruh Sydney untuk masuk ke dalam mobilnya. Karena Sydney tidak memiliki pilihan, Sydney masuk ke dalam mobil itu dan perempuan tua itu menyelamatkan Sydney dari polisi. Sydney dibawa ke tempat tinggal kumuh yang dipenuhi oleh gelandangan. Perempuan tua ini bernama Grace. Dia juga seorang pemabuk parah. Sydney bertanya, "Kenapa kamu menolongku?" Grace mengatakan bahwa dirinya harus membalas kebaikan seseorang dengan cara berbuat baik pada orang lain yang tak dikenalnya. Dan karena Grace melihat Sydney, dia menolongnya tanpa peduli masalah apa yang sedang mengejar Sydney. Saat Sydney bertanya apa yang harus aku lakukan untuk menebus kebaikanmu, Grace mengatakan tebuslah ke orang lain. Grace masih tidak paham kenapa Sydney mau melakukan hal itu. Mengapa Sydney mau menebus hal itu ke orang lain? Sydney mengatakan dirinya juga tidak tahu. Yang jelas orang lain tidak akan pernah tahu apa yang bisa dan apa yang tidak bisa Sydney lakukan. Sydney merasa harus melakukan sebuah perbuatan baik untuk menebusnya. Dan Sydney melakukannya dengan caranya sendiri walaupun harus berakhir di dalam penjara. Namun setidaknya Sydney sudah menebus 1 perbuatan baik. Hanya tinggal 2 lagi perbuatan baik yang Sydney harus lakukan. Bonnie bertanya apakah Arlene berkencan malam itu dengan guru Trevor. Arlene mengatakan tidak. Dia hanya makan malam bersama. Arlene juga memberitahu bahwa Eugene adalah pria baik-baik dan Arlene merasa tidak pantas untuknya. Beberapa waktu kemudian saat Eugene mengantar Arlene pulang, Arlene meminta Eugene untuk masuk dan menginap di sini. Eugene tahu apa maksud Arlene dan sebenarnya dalam hati kecilnya Eugene tidak mau menolaknya, sob. Namun karena ada sebuah alasan yang tidak bisa dia ceritakan, Eugene menolaknya dengan halus. Eugene mengatakan dirinya belum siap menceritakan siapa Eugene sebenarnya. I can't. I'm sorry. No, I don't mean I can't. It's just, It's okay to say you don't. is that what you It's okay. What is it? And you're doing. I need more links. Chris meminta izin ke istrinya untuk pergi ke Vegas untuk mencari wanita tua yang bernama Grace. Chris yakin cerita ini akan banyak menginspirasi orang. Istrinya bertanya apa yang Chris harapkan dari semua ini. Chris mengatakan untuk mencari uang dan melunasi semua tagihan rumahnya. Namun tidak hanya itu, Chris benar-benar ingin tahu siapa pencetus ide ini. Maka dari itu, Chris ingin menemui perempuan tua itu dan bertanya padanya. Arlene datang ke rumah Eugene. Dia bertanya apakah Eugene tidak tertarik dengan Arlene.
Dan kenapa Eugene meninggalkannya begitu saja? Arlene menegaskan dirinya suka dengan Eugene dan Arlene tidak peduli dengan luka bakar di wajah Eugene. Arlene tetap ingin tidur bersama Eugene. Namun Eugene tetap belum siap untuk melakukan hal itu sob. Karena Eugene tidak mau Arlene tahu siapa dirinya. Di sebuah tempat Adam diganggu lagi oleh teman-temannya. Trevor melihat hal ini dan mencoba menolong Adam. Namun Trevor tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka bertiga. Yang akhirnya Trevor hanya melihat Adam dipukuli. Eugene menemui Trevor dan bertanya kenapa Trevor tidak masuk pelajarannya. Trevor mengatakan dirinya gagal dalam menjalankan tugas dari Eugene. Trevor melihat Adam diganggu oleh teman-teman sekolahnya, namun Trevor tidak menolongnya dan hanya melihat Adam dipukuli ramai-ramai. Trevor juga bertanya kenapa Eugene tidak menemui ibunya lagi. Seharusnya Eugene menemuinya karena ibunya suka dengan Eugene. Eugene mengatakan ada sesuatu yang tidak bisa Eugene katakan sekarang karena Eugene belum siap. Trevor memberitahu bahwa ayahnya akan pulang dan Trevor lebih suka ibunya bersama Eugene daripada dengan ayah kandungnya. Ayahnya tidak pernah memukul Trevor, namun dia sering memukul ibunya. Trevor mengatakan jika ada seseorang di sana menggantikan ayahnya, kemungkinan ayahnya tidak akan mengganggu keluarganya lagi. Itulah yang coba Trevor upayakan selama ini untuk menyelamatkan kehidupan ibunya. Itulah kenapa Trevor menjodohkan ibunya dengan Eugene. Trevor hanya ingin melihat dunia bisa benar-benar berubah. Hi. Come in. Beberapa waktu kemudian Eugene mendatangi rumah Arlene. Terlihat Arlene senang melihatnya. Saat mereka bercocok tanam, Eugene membuka bajunya dan ternyata tubuhnya dipenuhi bekas luka bakar. Inilah alasan Eugene tidak mau menginap di sini malam itu. Eugene belum siap menunjukkan ini semua ke Arlene. Namun Arlene tidak peduli dengan hal itu sob, karena Arlene sangat menyayangi Eugene. Keesokan harinya Eugene tidak sengaja bertemu Trevor yang sudah bangun dan dia salah tingkah karena telah menginap dan tidur bersama ibunya. Always get up this early. What? God, just saw me. It's now you have to bed, Eugene. I think you should still come. You had a sleepover. Why? It's too early for you It's not early. No, it's just so stay. No, I So won't schedule that. makes You don't great know. eggs. It's all Everything down here. to Cooey. Take care of him. I'll call you. Don't be a Trevor. Do you like him? Jerry merantau ke sebuah tempat dan baru turun dari truk, dia melewati sebuah jembatan dan melihat seorang perempuan yang ingin melompat dari jembatan tersebut. Jerry tidak bisa membiarkan hal ini terjadi dan mencoba menolong perempuan itu. Jerry mengatakan beberapa waktu sebelumnya Jerry datang ke sini untuk mencari pekerjaan dan membeli obat. Namun setelah melihatmu, Jerry berubah pikiran. Jerry mengatakan dirinya hidup penuh dengan masalah dan tidak semua orang menginginkan Jerry. Namun Jerry tidak pernah berkeinginan untuk bunuh diri. Setelah cukup lama Jerry berbicara, akhirnya Jerry berhasil membujuk perempuan itu untuk bicara padanya dan Jerry akan mendengarkan semua keluhannya. Di rumah mereka terlihat sangat bahagia menjalani hari-hari bersama. Namun malam itu tiba-tiba suami Arlene kembali ke rumah. Pria ini bernama Ricky. Yang akhirnya Eugene harus pergi dari rumah Arlene karena Eugene tidak mau membuat keributan. Arlene mengatakan bahwa Ricky tidak bisa tinggal di sini lagi. Ricky meminta maaf atas semua yang sudah Ricky lakukan selama ini. Namun kedatangannya ke sini untuk memperbaiki ini semua. Setelah beberapa waktu Arlene menemui Eugene dan meminta maaf. Arlene akan mencoba memberikan kesempatan sekali lagi untuk Ricky. Arlene mengatakan bahwa sudah 13 tahun mereka menikah dan kondisi Ricky tidak pernah sebagus ini. Arlene yakin dia bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Eugene bertanya apakah itu yang Trevor inginkan. Eugene bercerita bahwa kehidupannya saat masih kecil sama seperti Trevor. Ayahnya adalah seorang bajingan dan pemabuk berat. Setiap kali ada masalah, dia pergi meninggalkan ibu dan setelah itu dia kembali memohon agar ibu memaafkannya. Dan ibunya terus memberinya kesempatan. Namun Eugene tidak bisa menerima hal itu. Yang akhirnya Eugene memutuskan untuk pergi dari rumah. Setelah Eugene berumur 16 tahun, Eugene mendengar kabar ayahnya menyakiti ibunya lagi. Eugene kembali ke rumah dan saat itu Eugene sudah tidak takut lagi menghadapi ayahnya. Namun faktanya Eugene masih tidak bisa mengalahkan ayahnya. Dan saat itu ayahnya membakar Eugene hidup-hidup dalam pengaruh alkohol. Beruntungnya Eugene selamat. Dan luka ini tidak akan pernah hilang selama hidupnya. Eugene hanya ingin menolong Trevor agar dia tidak merasakan kepahitan yang pernah Eugene alami dalam hidupnya. Tapi semua keputusan ada di tangan Arlene.
Eugene tidak punya wewenang untuk mengatur hidup seseorang. What happened to me? Now ask. Did he hurt you? Ask me. Did he hurt you? By 13, so I had to go back and ask me what happened. He was there. Only this time I wasn't. And I'm standing in front, telling her, I'm screaming, come with me now, inside of the head. And then he's dragging the garage. And then in 5 minutes, I don't know why. I see this gasket, this red gasket. Setelah beberapa waktu, Arlene melihat Ricky marah karena selama dia tinggal di sini, Trevor tidak pernah mau bicara padanya. Dan perdebatan terjadi lagi, sob. Arlene menyadari bahwa Ricky tidak akan pernah bisa berubah. Dan kesempatan yang Arlene berikan padanya adalah kesempatan yang salah. Chris datang ke Vegas mencari tempat tinggal perempuan tua yang bernama Grace. Setelah kelas selesai, Trevor menemui Eugene. Dia mengatakan bahwa Eugene masih mencintai Arlene dan tidak mau kehilangannya. Trevor yakin hanya Eugene yang bisa merubah hidup ibunya. Trevor memberitahu bahwa Arlene telah membuat kesalahan memberi kesempatan untuk ayahnya, yang pada kenyataannya dia menyesali telah memberikan Ricky kesempatan itu. Chris sampai di sebuah pemukiman kumuh dan bertemu Grace. Chris membawa 2 botol minum karena itu syarat yang harus Chris bawa jika mau Grace bercerita. Chris ingin mendengar cerita Grace kenapa Grace menolong Sydney dan Sydney melakukan hal yang sama. Hal itu secara tidak langsung menjadi sebuah kejadian beruntun yang baik ke orang-orang setelahnya. Chris menceritakan bahwa orang-orang yang kenal dengannya tahu di mana harus menemui Grace. Dan malam itu anaknya menghampirinya setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Ternyata Grace adalah ibu dari Arlene, sob. Grace bertanya setelah 3 tahun berlalu kenapa Arlene mendatanginya. Arlene mengatakan ini semua karena Trevor. Arlene mengatakan dirinya memaafkan ibu atas semua yang sudah terjadi. Dan Arlene ingin memperbaiki semuanya. Arlene juga mengundang ibu di pesta ulang tahun Trevor. Namun Arlene meminta ibunya agar tidak minum di sana karena Arlene juga sudah berhenti minum. Grace memberitahu Chris bahwa Arlene menceritakan semuanya. Semua ini berawal dari tugas Trevor dari sekolah. Dan Trevor menemukan ide ini lalu mencoba mewujudkannya di dunia nyata. Chris mengatakan bahwa rentetan kebaikan ini sudah menembus sampai ke LA. Maka dari itu, Chris sengaja datang ke sini untuk mencari informasi ini lebih dalam. Yang artinya ide dari Trevor telah menembus beberapa kota dan mungkin bisa sampai ke seluruh dunia suatu saat nanti. Beberapa waktu kemudian, Trevor berulang tahun dan semua berkumpul untuk memperingatinya. Lalu Chris datang menemui Arlene. Dia mengatakan dirinya adalah seorang wartawan dan sudah bicara pada Grace. Chris ingin mewawancarai Trevor atas pencapaiannya. Trevor membuat sebuah gerakan kebaikan yang sudah menembus sampai ke LA. Dan Chris sudah mengikuti cerita ini sejak dari LA. Setelah itu, Chris menggunakan kelas Trevor untuk melakukan sebuah wawancara. Dan rekaman ini akan disiarkan di acara televisi untuk menginspirasi lebih banyak orang lagi. Eugene bertemu dengan Arlene, namun di momen ini mereka merasa canggung, sob. Arlene sudah meninggalkan suaminya karena ternyata pilihannya salah. Namun dia juga tidak bisa begitu saja kembali ke Eugene karena Arlene pernah menyakitinya. Chris bertanya apakah Trevor bangga idenya menjadi sebuah gerakan kebaikan yang sudah menembus LA. Trevor mengatakan tidak. Malahan Trevor mengira apa yang dia lakukan gagal dan tidak membuahkan hasil sama sekali. Semua ini berawal dari tugas IPS dan saat ini Trevor mendapatkan nilai A+ untuk pelajaran itu. Teman-teman Trevor bangga melihat Trevor diwawancarai karena dulu mereka menganggap ide Trevor adalah sebuah kekonyolan. Namun faktanya Trevor berhasil membuat ide tersebut menjadi sebuah gerakan kebaikan yang saling terhubung satu sama lain. Hingga menembus LA dan bisa lebih luas lagi. Trevor mengatakan dirinya gagal namun yang ibunya lakukan berhasil. Ibunya melakukan sebuah kebaikan besar pada neneknya dan itulah awal mula kebaikan ini berlanjut. Walaupun apa yang dilakukan ibunya bisa dibilang tidak mudah karena semua masalah yang telah terjadi terasa sangat berat. Namun ibunya tetap melakukannya. Di sini Trevor tidak tahu bahwa kebaikan yang dia lakukan ke Jerry juga membuahkan hasil, sob. Trevor juga memberitahu bahwa akan terasa sulit bagi beberapa orang di dunia ini untuk terbiasa menerima sesuatu apa adanya, bahkan jika hal itu terlalu buruk untuk diubah. Lalu mereka seperti menyerah. Ketika mereka menyerah dan semuanya menyerah, maka merekalah yang akan rugi. Setelah itu, Eugene membulatkan tekad untuk tidak mau menjadi orang yang menyerah dan merugi. Eugene mendatangi Arlene dan mengatakan dirinya ingin hidup bersama Arlene. Saat akan pulang sekolah, Trevor melihat Adam dibully lagi oleh teman-temannya, sob. Dan kali ini Trevor tidak bisa membiarkannya. Dia menekan rasa takutnya dan berusaha melawan anak itu untuk menolong Adam. Namun ternyata anak-anak itu membawa pisau dan secara tidak sengaja mereka menusuk Trevor tepat di perutnya.
Trevor! Trevor! Please! Setelah beberapa waktu Trevor menjalani operasi, dokter mengatakan bahwa nyawanya tidak tertolong dan Trevor meninggal dunia. Jujur, melihat full filmnya nggak kuat nonton bagian ini sob. Apalagi ini kasus pembulian dan bisa dibilang saya sangat membenci pembulian. Di akhir cerita, Eugene selalu menemui Arlene dan dia berjanji akan hidup bersamanya. Lalu malam itu, Eugene melihat keluar rumah di mana di halaman rumah Arlene dipenuhi oleh orang-orang yang menyayangi Trevor. Bahkan orang-orang yang menjadi bagian dari gerakan kebaikan yang terhubung dengannya, mereka datang dari berbagai wilayah memberikan penghormatan atas kepergian Trevor. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Dan apa ide kalian untuk memberantas pembulian di negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini? Silahkan tulis di kolom komentar.